Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu dan terus produktif dalam berkarya. Nah, ini ada suatu berita yang saya pikir tadinya sudah mati sebenarnya, atau isu ini sudah mati. Tahu-tahu hidup lagi. Itu berita apa? Ini urusan 3 periode itu lagi. Nah, ini ada berita misalnya, yaitu judulnya di kompas.com tanggal 28 Agustus tahun 2022, pukul 13.51 WIB, judulnya atas nama demokrasi, Jokowi bolehkan wacana presiden 3 periode bergulir. Saya kira isu ini memang sudah mati. Sudah selesai. Kita sedang bersiap untuk menghadapi pemilu 2024. Pemilu presiden 2024. Jadwal sudah ada. Dan Pak Jokowi sendiri sudah menginstruksikan menteri-menterinya untuk berhenti bicara tentang 3 periode atau bicara tentang perpanjangan masa jabatan. Jelas waktu itu. Sebelumnya, ini waktu awal-awal sekali sebenarnya, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa mereka-mereka yang bicara tentang 3 periode, masa jabatan, dan segala perpanjangan masa jabatan, seperti menampar mukanya, mempermalukan, dan cari-cari muka. Tapi di tengah-tengah jalan, kita lihat menteri-menterinya yang kemudian bicara tentang 3 periode. Ada Pak Luhut, kan ada Erlangga, ada Menteri Investasi ini Bahlil, kemudian juga tokoh-tokoh partai pendukung Jokowi juga bicara tentang 3 periode. Sampai beliau mengatakan bahwa cukup sudah berhenti bicara tentang 3 periode masa jabatan presiden. Tapi ini kejadiannya adalah hari dalam acara Musyawarah Rakyat Indonesia. Jadi Musyawarah Rakyat Indonesia, ini pendukung-pendukung Jokowi, ini relawan-relawan, yang digelar di gedung Youth Center Sport Center Acamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Baru saja minggu lalu. Jadi lalu kata Pak Jokowi, karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode, kita sudah ramai. Itu kan tataran wacana katanya. Boleh saja orang menyampaikan pendapat. Jadi beliau mengatakan itu. Dan beliau mengatakan kalau ada yang ngomong ganti presiden kan boleh juga. Yang mengatakan Jokowi mundur kan boleh juga. Kalau begitu kan maksudnya 3 periode boleh juga dong. Ini beda. Bedanya adalah kalau ada orang protes. Jadi biasa masyarakat demo apa segala macam. Hampir semua presiden pernah dibilang suruh mundur. Mundur atau ganti. Kalau ganti kan pada waktu pemilu otomatis kalau tidak terpilih lagi ganti. Itu adalah wacana yang dikembangkan oleh rakyat. Tapi wacana 3 periode presiden itu wacana elit. Jelas itu. Yang bicara pertama menteri-menteri kok. Bukan rakyat. Kalau bicara tentang rakyat, coba lihat polling-polling pendapat. Survei-survei. Hampir semua survei. 70-80% menolak 3 periode masa jabatan presiden. Menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Itu survei. Jelas suara rakyat. Kalau ini kan mobilisasi. Nah, ini hati-hati kalau yang bicara adalah yang sedang menjabat. Kalau yang bicara 3 kali periode adalah elit-elit orang di sekitar presiden. Dan kemudian ternyata, walaupun beliau mengatakan itu cari-cari muka, menampar dan segala macam mukanya, tapi dia suka juga. Lama-lama terbuai, lama-lama mau. Ini persis zaman Orde Lama dulu. Ketika Bung Karno dibuai-buai, dipuja-puja, dipuji-puji, dan kemudian akhirnya
Oh, hanya Bapak yang bisa memimpin bangsa ini. Hanya Bapak yang bisa memimpin revolusi dan segala macam. Revolusi belum selesai. Maka Bung Karno terbuai untuk diberikan gelar presiden seumur hidup. Hati-hati. Itu Bung Karno. Pak Harto lain lagi. Pak Harto terpilih terus. Setiap kali 5 tahun. Terpilih terus sampai 32 tahun. Menjadi presiden. Itu juga dikatakan bahwa hanya Bapak yang bisa memimpin negeri ini. Pembangunan belum selesai. Lalu kemudian terpilih terus. Boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itulah sebabnya reformasi 98, 99 itu kemudian intinya adalah pembatasan masa jabatan presiden. Tidak bisa lagi seumur hidup. Tidak bisa lagi tanpa ada batas masa jabatan. Seperti Pak Harto, terus-menerus terpilih. Lalu kalau setiap kali ada mau pemilihan presiden di MPR, syaratnya apa? Berpengalaman. Begitu berpengalaman, cuma Pak Harto itu yang berpengalaman. Kamu Bung Karno sudah meninggal. Inilah wacana yang dibangun oleh elit. Yang begini-begini ini. Nah, karena itu pembatasan masa jabatan adalah amanah reformasi. Dan berapa kali itu? 2 kali. 2 kali. 10 tahun. 2 kali 5 tahun jadi 10 tahun maksimal. Sudah banyak, sudah panjang sekali itu. Sudah panjang sekali. Nah, kalau sekarang presiden yang menjabat senang dibuai-buai oleh pendukung-pendukungnya, relawan-relawannya, 3 periode lalu kemudian, wah ini juga demokrasi. Hati-hati. Cari-cari muka seperti Bapak katakan sebelumnya itu. Sebenarnya menampar muka Bapak itu sebenarnya. Hati-hati yang begini ini. Ini bukan demokrasi. Ini adalah kecenderungan otoritarianisme bagi mereka yang sedang berkuasa. Hati-hati. Nah, kalau ini 3 kali, bisa. Nanti mau 4 kali. Sudah 4 kali orang-orang itu lagi bilang, masih kurang Bapak, ini hanya Bapak yang bisa. Ini segala macam proyek-proyek nasional, infrastruktur belum selesai. IKN belum selesai. Kereta cepat belum selesai. Hanya Bapak yang bisa jadi presiden. Hanya Bapak yang bisa memimpin bangsa ini. Karena itu 3 kali, habis itu 4 kali, habis itu 5 kali. Tamat riwayat reformasi. Yang begini ini tidak bisa kita biarkan. Tidak bisa kita biarkan. Karena itu, saya tidak tahu lagi siapa lagi yang membisikkan Pak Jokowi. Semacam, oh itu juga demokrasi. Saya nggak tahu siapa lagi sekitar beliau ini. Orang-orang yang tidak jelas, cari muka. Ini kata Pak Jokowi sendiri sebenarnya, yang awal. Cari muka. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Mempermalukan sebenarnya beliau. Sayang sekali kalau beliau terbukti. Lalu katakan bahwa itu, cuma beliau mengatakan begini. Tadi ini saya taat pada konstitusi dan suara rakyat, kata Pak Jokowi. Di situ dalam artikel itu juga dikatakan. Cuma itu kata-kata bersayap. Bagaimana kalau konstitusinya diubah menjadi membolehkan 3 periode, atau 4 periode, atau 5 periode? Kata-kata bersayap. 2 masa jabatan, amanat reformasi. Jangan lagi diganti-ganti. Apalagi orang yang sedang berkuasa menginginkan lebih dari 2 masa jabatan. Lalu, kalau dibilang suara rakyat, rakyat yang mana? Hati-hati. Ini adalah bubble. Suara, makanya majelis rakyat Indonesia ini juga tidak jelas ini semua ini. Rakyat yang mana? Ini bubble.
bagi Presiden Jokowi dengan pendukung yang kemudian menciptakan echo chamber. Dalam ilmu komunikasi ini echo chamber. Jadi echo chamber itu adalah sebuah situasi di mana yang terdengar adalah yang diinginkan. Suara sendiri, suara hati sendiri, kemudian dimobilisasi oleh orang tertentu, memperlihatkan, kemudian menciptakan echo, gaung, yang gaungnya sama dengan suara hatinya. Ini hati-hati, begini ini. Echo chamber. Karena itu lebih baik Presiden Jokowi melupakan sudah ini semua. Jalankan pemerintahan, masih ada 2 tahun. Jalankan pemerintahan ketika yang lain sibuk-sibuk dengan politik, harus ada yang tetap menjalankan pemerintahan. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Pak Jokowi juga tidak usah terlalu banyak ikut-ikut campur dengan menjadi kingmaker, ikut campur bagaimana agar supaya calon presiden mana yang mau didukung dan segala macam 2024. Fokus dengan menjalankan pemerintahan. Mudah-mudahan landing dengan baik, selesai dengan baik. Kalau ada menteri-menteri yang ingin ikut-ikut campur dalam ikut mau jadi capres, mau dicawapres, boleh aja. Tapi kalau bisa ya berhenti jadi menteri, lalu kemudian jadilah capres atau cawapres. Gitu aja. Supaya kita pemerintahan ini tetap terurus. Jangan sampai tidak terurus, harga-harga naik, inflasi, mau naikkan harga BBM, inflasi tambah lagi, ekonomi makin terpuruk, utang makin tinggi, kemiskinan, kesenjangan. Sekali lagi, kita berharap Pak Jokowi sadar terhadap godaan-godaan orang-orang yang ingin mencari muka, menciptakan echo chamber, mempermalukan pada dasarnya dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.